Saya ingin membawakan suatu firman Tuhan yang berjudul Bagaimana Membangun Kualitas Iman, Belajar dari Perempuan Kanaan. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas, tentunya kita berbicara tentang bobot atau mutu dari sesuatu yang dapat diukur dengan nilai baik dan buruknya. Sesuatu itu dikatakan berkualitas apabila memiliki nilai-nilai kebaikan yang sudah melewati tahap pengujian yang ketat untuk mengukur kadar kebaikan yang dikandungnya. Jadi sesuatu itu tidak bisa dikatakan dia tuh sudah berkualitas tanpa melalui suatu proses yang namanya ujian. Nah, ujian ini akan menentukan apakah sesuatu itu layak ditingkatkan statusnya menjadi berkualitas atau tidak. Nah, seperti di gambar ini ya, kalau misalnya anak-anak siswa-siswa begitu, termasuk saya juga yang kuliah, apabila sudah melewati satu pembelajaran pada akhir semester nanti, kita akan mengalami suatu proses yang namanya ujian. Nah, ujian ini tuh diadakan supaya menguji masing-masing dari diri siswa, apakah siswa tersebut layak untuk naik ke tingkat berikutnya, atau harus tinggal kelas dan belajar di materi yang sama. Nah, demikian juga dengan iman Kristen. Iman yang berkualitas itu adalah iman yang sudah berhasil melewati sebuah proses ujian. Jadi jangan katakan kita itu beriman kepada Tuhan, tetapi kita gagal melewati ujian. Jangan katakan kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita terlalu cepat menyerah saat kita sedang dalam proses untuk menentukan kualitas iman kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semua, pada saat ini kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan, di mana perempuan kafir Kanaan ini bisa memiliki iman yang begitu luar biasa, yang begitu berkualitas. Jadi, cerita ini itu berawal dari perjalanan Yesus ke Tirus dan Sidon, yang tercatat di dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Nah, di sini dituliskan bahwa Yesus itu sebelumnya berdebat dengan orang Yahudi, tepatnya orang Farisi mengenai perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Nah, setelah mereka menyelesaikan diskusi atau perdebatan itu, Yesus ini pergi dari situ menuju Tirus dan Sidon. Kemungkinan Yesus pergi ke sana itu untuk menyepi, menghindar dari keramaian untuk beristirahat. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Yesus ke daerah tersebut? Bukankah daerah itu adalah daerah non-Yahudi? Nah, jawabannya memang kemungkinan Yesus ini ingin beristirahat. Jadi dia pergi ke Tirus dan Sidon ini supaya tidak ada orang-orang Yahudi yang mengejar-ngejar dia. Nah, tetapi di tengah peristirahatannya, seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, ada nih seorang perempuan penduduk daerah di situ yang mengganggu peristirahatan Yesus dan murid-muridnya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baik, pelajaran pertama yang dapat kita pelajari pada hari Sabat ini adalah, yang pertama adalah datangi Yesus. Nah, sekilas perempuan ini tuh sama seperti orang-orang lain yang mendatangi Yesus untuk meminta mujizat. Tetapi apakah demikian? Tidak ya, teman-teman semua. Perempuan ini merupakan seorang ibu yang nekat. Kenapa nekat? Karena sudah jelas dalam adat istiadat yang berlaku pada saat itu bahwa orang kafir atau orang di luar Yahudi itu tidak bisa berbaur dengan orang Yahudi. Dan jika itu dilakukan, maka yang bersangkutan akan diberikan penghukuman. Lalu, apakah ibu itu tahu akan diberi hukuman? Tahu ibu itu. Tetapi apakah itu berarti bagi perempuan itu? Tidak ya. Perempuan ini meninggalkan semua itu di belakang. Dia itu mengatasi tantangan adat, mengatasi tantangan budaya, mengatasi tantangan agama, dan orang-orang sekitar yang mungkin sudah mencibir dia, sudah mencibir dan menghina dia. Bahkan kemungkinan Yesus sendiri pun akan menolak dia. Nah, perempuan ini itu berasal dari luar suku Israel, berasal dari suku Ham. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa bangsa Ham itu adalah bangsa yang terkutuk, bangsa yang percaya kepada tahayul dan penyembah berhala. Namun sepertinya perempuan itu cukup mengenal Yesus. Ya, perempuan tersebut tuh sepertinya cukup mengenal Yesus.
Ini nih tampak dari caranya menyebut Yesus. Dia ini menyebut Yesus dengan panggilan, "Ya Tuhan, Anak Daud." Artinya setidaknya dia pernah mendengar cerita Yesus ini menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang sedang kerasukan, atau membangkitkan orang mati. Nah, jadi waktu perempuan ini tahu, wah, Yesus mau ke sini, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, panggilan Anak Daud ini adalah penghormatan pada orang yang berkedudukan sebagai raja. Dan sebutan Tuhan Anak Daud adalah gelar hanya bagi Mesias saja. Panggilan hormat dan menghargai identitas Yesus ini juga disertai dengan sikapnya yang percaya bahwa akan ada solusi dari orang ini atas masalah anak perempuannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dorongan apa sih yang membuat ibu ini sampai nekat menjumpai Tuhan Yesus? Jawabannya itu tertulis dalam Matius 15 ayat 22, bahwa anak perempuannya itu kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, inilah yang mendorong perempuan ini untuk mendobrak segala rintangan dengan sikapnya, yaitu demi kesembuhan anak perempuannya. Nah, kita dapat membayangkan ya bagaimana kesusahan, kekhawatiran, serta ketakutan yang dialami oleh ibu ini. Penderitaan yang dialami oleh anak perempuannya pastilah membuat ibu ini tuh takut, terpuruk, sedih akan kematian putrinya ini. Walau tidak diceritakan apakah putrinya ini adalah anak yang baik menurut kepada ibunya atau malah suka melawan ibunya. Nah, seperti pada umumnya, seorang ibu itu akan berbuat apa saja demi anaknya, termasuk perempuan Kanaan ini. Ketakutan dan kesedihannya itu telah mendobrak segala rintangan yang ada di depannya demi satu pengharapan, yaitu kesembuhan anaknya. Dan perempuan ini telah menemui pribadi yang paling tepat. Nah, teman-teman, orang tua kita itu pasti sering mengalami bagaimana menghadapi kelakuan anak-anaknya yang menyusahkan hati. Anak-anak yang suka melawan, anak-anak yang pemikiran serta perilakunya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, iblis itu menekan anak-anak sedemikian rupa untuk melawan orang tua dan melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentu tidak ada ya orang tua yang senang anaknya demikian. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua? Memarahi? Bawa ke psikolog? Jawabannya adalah datang kepada Tuhan Yesus. Berdoa, memohon kepada Yesus dan meminta belas kasihannya. Bukan hanya orang tua pastinya ya, kita sebagai pemuda dan pemudi dan siapapun kita semua harus memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin untuk menjumpai Yesus dalam doa, ibadah, dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan, sekalipun banyak rintangannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita suka datang mendekat kepada Allah? Kapan terakhir kali kita datang kepada Allah? Itu biar dijawab di dalam hati kita masing-masing ya, teman-teman. Mendekatlah kepadanya dan ia pasti akan mendekat kepada kita. Tetapi seringkali, gantinya kita mendekat kepada Yesus, kita tuh suka menyelesaikan sendiri dengan penuh emosi dan kemarahan. Bahkan tidak jarang kata-kata kutuk itu keluar dari mulut kita. Tidak ada gunanya kita beriman kepada Tuhan, namun menjauh darinya dalam kehidupan keseharian kita. Seberapa sering kita datang kepada Yesus dan menerapkan iman itu? Di dalam Mazmur 84 ayat 10 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari perempuan Kanaan ini adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini diambil dari bahasa lain yang disebut humilitas. Nah, kata humilitas ini diambil dari kata humus, artinya tanah. Nah, seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari asal-usul dirinya ini hanyalah dari debu tanah. Nah, dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 25, di situ dikatakan bahwa perempuan ini datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Yang artinya tersungkur itu sampai ke tanah. Nah, perempuan ini tuh tidak meminta karena dia serakah, bukan karena dia serakah, tetapi perempuan ini meminta karena dia tuh sudah terjepit, menderita, dan tidak tahu harus datang kemana lagi. Anak yang dia kasihi itu menderita karena kerasukan setan.
Dan dia tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Tetapi meskipun Yesus sanggup, dia itu juga sadar bahwa sebenarnya dia itu tidak layak mendapatkan apapun. Maka dari itu, dia datang kepada Yesus dengan memohon dan merendahkan diri. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, Daud juga memohon dengan cara yang sama. Anaknya sakit, dan dia merendahkan diri. Daud berpuasa, tidur di lantai, dan menangis berdoa meminta belas kasihan kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya ini. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya supaya Tuhan mau berbelas kasihan kepada Daud untuk menyembuhkan anaknya. Dia sadar dia tuh tidak layak untuk meminta, tetapi dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Bagaimana akhirnya teman-teman? Anaknya ini apakah sembuh? Tidak ya teman-teman. Tuhan menolak permohonannya dan anaknya mati. Tetapi apakah Daud menjadi marah? Apakah Daud menjadi kecewa terhadap Tuhan? Tidak ya teman-teman. Daud ini tidak menjadi marah kepada Tuhan. Hal ini membuktikan ketulusan dan kerendahan hati yang sejati dari Daud hingga Tuhan itu berkenan kepadanya. Jika kita meminta sesuatu dan Tuhan menolak permintaan kita, apakah kita menjadi marah dan kecewa kepadanya? Tuhan itu berhak loh menolak permintaan kita. Daud itu adalah contoh orang yang sungguh rendah hati. Karena setelah Tuhan menolak permintaannya, dia membersihkan diri, lalu datang berdoa kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepadanya. Perempuan Kanaan ini juga memiliki hati yang sama. Baik perempuan ini maupun Daud sama-sama rendah hati dalam memohon kepada Tuhan. Walaupun mereka berdua mendapatkan jawaban yang berbeda, tetapi dua-duanya itu sama-sama diperkenan oleh Tuhan. Karena mereka datang dengan kerendahan hati. Nah, teman-teman, kita perlu belajar rendah hati dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5-7 di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa sekali ya. Kemudian dalam Lukas 14 ayat 11 juga dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari perempuan Kanaan ini adalah konsisten. Walaupun keadaan memaksa kita untuk menyerah, tetap teguh dan tidak dendam. Konsisten ini artinya adalah memiliki keteguhan hati, tidak gampang mundur, tidak mengubah pikiran, dan punya pendirian dan pilihan yang tetap teguh, walaupun harus berbeda. Gambaran ini juga kita dapatkan dari perempuan Kanaan ini, yang percaya kepada Tuhan, walau beberapa kali dia harus diuji imannya, bahkan sudah melewati batas wajar. Namun ia tidak menyerah, ia tidak mengubah pikirannya, bahkan tetap konsisten pada pilihannya. Apabila kita baca kisah ini, bagaimana sikap Yesus terhadap permintaan perempuan ini? Di ayat 23a, respon Yesus adalah tidak menjawab. Yesus tidak menjawab perempuan ini sepatah kata pun. Nah, dari cerita perempuan Kanaan ini, kita juga belajar menyikapi jawaban Yesus atas permintaan doa-doa kita. Yang pertama adalah ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Dalam Matius 15 ayat 22-23a, di situ dikatakan bahwa maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu menolong kita. Ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang tersebut, namun orang tersebut itu sama sekali tidak memberi perhatian, tidak acuh. Hal itu pasti akan sangat mengecewakan hati kita ya teman-teman. Hal yang sama juga dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang sangat besar bahwa Yesus itu akan menolongnya. Namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus mengacuhkannya. Ia tidak menjawabnya sama sekali. Satu keadaan yang sangat menyakitkan. Tetapi sikap perempuan Kanaan ini sangat mengagumkan. Dia tidak mundur, dia tidak undur.
satu sikap yang patut diteladani oleh semua orang. Kalau saya ya saat ini sedang dalam proses penyusunan skripsi, saya mendapatkan dosen pembimbing utama yang ketika saya hubungi terus-menerus, dia juga tidak merespon. Tetapi ketika saya mempelajari wanita Kanaan ini, di situ juga saya menjadi termotivasi untuk tetap tidak pantang menyerah begitu. Nah, kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman perempuan ini adalah ketika Yesus seolah-olah diam atas permohonannya, dia melihat diamnya Tuhan Yesus itu bukan sebagai suatu penolakan, tetapi sebagai sarana supaya dia bisa semakin mendekat dengan kebergantungan yang lebih bulat lagi kepada Tuhan. Banyak orang sekarang yang menganggap diamnya Tuhan itu sebagai suatu penolakan, sehingga mereka sudah cukup sampai di situ dan tidak mau lagi mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali keseruan kita dalam kesesakan, seolah-olah Tuhan itu tidak mau menolong kita, jangan menyerah, teruslah berseru kepadanya. Dalam keterdiamannya itu, Tuhan sebenarnya sedang memproses ketekunan dan pengharapan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan berharap kepadanya. Melalui proses diamnya Tuhan itu, kualitas iman kita tuh sebenarnya lagi diperbaiki. Apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong, kita itu masih tetap berharap dengan iman yang tetap teguh padanya, atau kita menjadi undur daripada Tuhan? Nah, pelajaran yang kedua adalah sabar ketika Tuhan seolah-olah menolak kita. Nah, itu ujian iman yang dihadapi oleh perempuan Kanaan itu tidak cukup, tidak berhenti hanya sampai di tidak direspon aja ya, tetapi iman dari perempuan Kanaan itu juga diuji dengan seolah-olah Tuhan Yesus ini menolak perempuan ini. Yesus itu membuka suara, namun bukan suatu pernyataan yang diharapkan oleh perempuan tersebut yang didapat. Karena kalimat yang diucapkan Yesus adalah bernada penolakan. Dalam Matius 15 ayat 24 dan 25 di sini diceritakan bahwa jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus mengatakan bahwa dia itu diutus bukan untuk orang-orang di luar Israel. Ini adalah suatu jawaban yang lagi-lagi menyakitkan. Seolah-olah Yesus menolak memberikan pertolongan. Tetapi kembali perempuan ini memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan. Ia tidak putus asa, dan sebaliknya malah semakin mendekat dan tersungkur menyembah Yesus. Dia lebih merendahkan dirinya lagi dengan pengharapan yang lebih besar. Ketika Yesus tidak memberi jawaban atau respon, dan murid-muridnya kemudian malah berusaha untuk mengusir perempuan ini tetap setia dan berharap penuh kepada Yesus. Dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan, tetapi ia terus berada di tempat itu. Nah, teman-teman, terkadang kita merasa ditolak oleh Tuhan, dan sepertinya Tuhan memalingkan wajahnya dan tidak memberikan pertolongan sama sekali ketika kita sedang membutuhkan dan ketika kita dalam tekanan. Namun demikian, dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar dari masalah kita itu sepertinya tertutup, jangan sekali-kali pernah menyerah. Karena dalam keadaan seperti ini, Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Amsal menuliskan dalam Amsal 16 ayat 32, di situ dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Respon Yesus yang negatif ini ditanggapi secara positif oleh perempuan Kanaan ini. Hal ini membuat dia tersungkur di kaki Yesus, karena sekarang sebenarnya komunikasi itu telah terbuka, walaupun sepertinya negatif. Perempuan ini justru semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, jadikanlah pergumulanmu sebagai sarana untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, sama seperti perempuan Kanaan ini. Pelajaran yang ketiga adalah ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan. Ujian iman ketiga yang dilalui oleh perempuan Kanaan ini adalah direndahkan dan dipermalukan.
Matius mencatat bahwa ketika perempuan ini semakin mendekati Yesus untuk menyembahnya, Yesus menjawab bahwa tidak patut memberikan makanan untuk anak-anak kepada anjing. Ini dapat dilihat di Matius 15 ayat 26 dan 27 ya. Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan, dicap seolah-olah sebagai anjing itu pasti bukan hal yang menyenangkan ya bagi siapapun itu. Sebaliknya itu pasti akan sangat menyakitkan. Akan tetapi perempuan ini tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia bahkan membenarkan apa yang dikatakan Yesus dan justru semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dia mengatakan bahwa anjing memohon belas kasihan dan meminta remah-remah roti yang jatuh ke lantai dari meja tuannya. Hanya remah-remah roti saja cukuplah baginya. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat penuh dengan permohonan dan kerendahan hati. Dan inilah yang Tuhan perkenan. Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia itu tidak akan membuang orang-orang yang datang memohon belas kasihan kepadanya. Marilah kita semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Yesus. Tetapi datanglah seperti perempuan Kanaan ini. Dia datang dengan segala kerendahan hati. Kita seharusnya terus dibuang oleh Tuhan. Kita tuh tidak layak untuk menerima. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang murah hati. Dia itu mudah berbelas kasihan. Itulah sebabnya kita memberanikan diri untuk datang meminta kepadanya. Teman-teman, seringkali sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami situasi di mana kita merasa sangat dipermalukan dan sangat direndahkan. Tetapi jangan berputus asa dan jangan hilang harapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, Dia sedang menguji ketabahan, kesetiaan, dan kerendahan hati kita. Ujian kerendahan hati itu memang adalah ujian yang paling berat. Tetapi jika kita bersama dengan Yesus, maka kita akan berhasil melaluinya. Dan kita akan memperoleh hasil yang luar biasa, sama seperti yang diperoleh oleh perempuan Kanaan ini. Nah, kesunyian di awal itu adalah merupakan sinyal bahwa ia sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Sabar dan pujilah Tuhan, karena ia sedang menuntun kita kepada rencananya yang besar. Jawaban akan kita terima pada waktu yang tepat, karena Tuhan tidak mengenal kata terlambat. Bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, akan selalu tersedia rancangan-rancangan yang mengagumkan, walaupun didahului oleh kesunyian, penolakan, dan mungkin direndahkan. Tuhan diam bukan karena Dia marah, atau tidak peduli, atau melupakan kita, akan tetapi Ia sedang membawa kita kepada suatu jawaban yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetaplah setia dan berharap kepada Tuhan, maka kita akan terheran-heran melihat apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Teman-teman, pelajaran lainnya yang juga dapat kita dapatkan adalah beriman sejati bukan berarti mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi mendapatkan apa yang Tuhan berikan. Iman sejati itu dimulai dengan kerendahan hati dan kerelaan mengakui Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, bukan malah mentuhankan keinginan kita, dan Yesus hanyalah sebagai alat untuk memenuhi keinginan kita. Nah, firman ini sebenarnya ditujukan kepada saya ya teman-teman. Pada saat Rabu malam yang lalu saya pernah menyaksikan ini, bagaimana saya marah kepada Tuhan karena keinginan saya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu tidak dikabulkan. Di situ saya merasa Tuhan harus mengabulkan apa yang saya inginkan pada waktu itu. Karena menurut saya sudah berusaha dengan sangat-sangat keras. Saya sudah belajar dengan seluruh jiwa raga saya. Nah, di situ saya itu tidak menyadari bahwa sebenarnya saya itu tidak layak justru meminta ya. Bahwa sebenarnya saya ini hanyalah anjing kecil atau si kafir yang tidak layak menerima apa-apa. Nah, iman yang sejati ini adalah iman yang mendekat kepada Tuhan dan bersedia menerima apa adanya, berkat yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Iman sejati bukanlah iman yang menuntut Tuhan memberikan dengan besar, tetapi iman yang siap untuk menerima apa adanya dari Tuhan dan menyambutnya dengan ucapan syukur.
Sangat mudah bagi kita untuk datang dan berlutut di hadapan Yesus ketika segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar. Namun, pada saat Yesus tidak memberi tanggapan kepada permohonan kita, bahkan sepertinya malah mempermalukan kita, hal ini seharusnya justru membuat kita semakin berlutut dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Banyak kali kita bersedia berlutut di kaki Yesus hanya selama dia masih memperlakukan kita dengan baik. Namun perempuan Kanaan ini justru tidak menerima perlakuan yang berisi penghargaan. Dia menerima penolakan demi penolakan. Bukan hanya dari murid-murid Yesus, tetapi dari Yesus sendiri. Ia menerima jawaban, aku tidak diutus kepadamu, aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Dan seolah-olah penolakan kedua itu masih belum cukup. Datanglah penolakan yang ketiga, yang menggambarkan seolah-olah dia itu seperti anjing, dan roti tidak disediakan untuk anjing, melainkan roti disediakan untuk anak-anak. Apakah dia marah dan tersinggung kepada Yesus? Apakah dia berkata, aduh, engkau itu adalah orang Kristen, tetapi engkau tidak seperti orang Kristen, engkau telah menghinaku. Perempuan ini tidak tersinggung ya teman-teman semua. Tidak dendam. Dia juga tidak memiliki akar pahit, meskipun Yesus menyamakan dia seolah-olah sama seperti anjing. Malah ia berkata, benar Tuhan. Namun anjing ini pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apabila kita menjadi perempuan ini, sanggupkah kita menerimanya? Sungguh perempuan yang hebat. Suatu sikap yang sangat menakjubkan dan mengagumkan. Sehingga Yesus pun memberi pujian. Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Nah, pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini adalah sebagai jemaat, seharusnya kita tidak mudah tersinggung ketika hamba Tuhan menyampaikan teguran, bahkan berkata keras melalui firman Tuhan yang ia sampaikan. Justru kita harus bersyukur dan menerimanya dengan sukacita. Kadang gereja itu menjadi tempat yang tidak menyenangkan karena kita sebagai umat atau jemaat suka tersinggung, dan akhirnya timbul perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita menyaksikan video Bang yang badminton, Bang. Iya, Audi di stop share screen dulu yang dari situ ya. Oh, oke. Asli dapat atau ah? Jelekan kan sih? Dapat tuh. Nah, di video itu tuh seringkali kita merasa bahwa harga diri kita itu terlalu tinggi, sehingga sedikit tersinggung saja tuh sudah marah luar biasa seperti itu yang di video tadi ya. Sedikit saja hak kita dilangkahi, sudah merasa terzolimi. Contohnya, kita pesan makanan duluan, tetapi orang lain yang pesannya belakangan dari kita malah mendapatkan makanannya duluan. Nah, kita sudah sangat marah, sehingga akhirnya kita berkata-kata kasar, maki-maki, dan berperilaku tidak Kristiani lainnya. Ini semua adalah karena kita itu kurang rendah hati. Nah, pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan bahwa tanpa kerendahan hati kita itu tidak akan dapat melihat Allah. Pada Mazmur 149 ayat 4, di situ dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pada Zefanya 2 ayat 3. Kemudian, ayat selanjutnya pada Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini dalam bahasa Yunaninya adalah praus, atau kerendahan hati. Karena mereka akan memiliki bumi. Dan ayat yang terakhir,
ayat yang terakhir dalam Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, oke. Nah, kemudian kita tiba pada pelajaran yang keempat. Tuhan menghargai umatnya. Bagaimana sambutan Tuhan atas iman perempuan Kanaan ini? Kita bisa melihat Yesus memanggil perempuan ini dengan kata, "Hai Ibu." Tahukah teman-teman bahwa panggilan "Hai Ibu" itu adalah ungkapan yang menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang sangat tinggi. Dan Yesus menyebut perempuan Kanaan ini dengan panggilan "Hai Ibu." Jika kita mempelajari di Perjanjian Baru, maka kita akan menyadari bahwa ini adalah sebutan yang Yesus pakai untuk memanggil ibunya sendiri. 2 kali di dalam Perjanjian Baru, Yesus memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Yang pertama dalam Yohanes 2 ayat 4, di sini dalam cerita perkawinan di Kana, Yesus memanggil ibunya itu dengan kata ibu. Dan yang kedua tertulis dalam Yohanes 19 ayat 26, di saat di kayu salib, Yesus juga menyebut ibunya dengan sebutan penuh hormat, ibu. Kata ibu di dalam Alkitab saat diucapkan dengan cara "Hai Ibu" adalah sebutan yang menunjukkan rasa hormat. Perempuan Kanaan ini juga mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari Yesus. Yesus menghormati dia dengan penghormatan yang sama seperti yang diberikannya terhadap ibunya sendiri. Siapakah ibuku, saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan selain dari dia yang melakukan kehendak Allah? Perempuan ini telah melakukan kehendak Allah, dan Yesus bersedia memanggilnya dengan sebutan yang sama, seperti yang dia tujukan kepada ibunya sendiri. "Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah teman-teman, maukah kita dibawa Tuhan hingga ke level ini? Dapatkah kita dibawa ke level ini? Bagaimana caranya? Oke, sekarang kita akan menyaksikan video terakhir hari ini, video Father's Love. Bang Linton, tolong lagi. Video Father's Love. ตอนผม7 ขวบ Ketika แม่ saya ผมป่วย berumur หนัก 7 tahun, และ mama ก็จาก sakit พวกเรา keras ไป dan akhirnya meninggal. ตั้งแต่นั้น Sejak พ่อ saat itu, ก็กลายเป็นทุกอย่างใน ayah ชีวิตผ menjadi ม segalanya bagiku.อย่าเศร้าไปเลยโอม Jangan sedih, Om. แม่เขาคงอยากเห็นเรา Mama pasti ingin kita bahagia. พ่อเคยบอกกับผมแบบ Aku sering ขำๆว่า bilang bahwa ผู้ห wanita ญิง suka มัก bicara หลัง bukan ไม่ yang ตรงกับใจ sebenarnya. แต่สำหรับผม Tetapi sesungguhnya พ่อกลั ayah บไม่ตรง bahkan กับใจ lebih ยิ่งกว่า buruk. ซะอีกพ่อมักจะ Ayah บอกเส selalu มอ bilang ว่า kalau พ่อ dia ไม่ nggak เหนื่ pernah อย capek. นี่เรามีเท่าไหร่ Apa ini? 1 meter dan 50 cm. 1, 2, 3, 4 ya. กินปลาเยอะแล้วกัน Makan นะ lebih banyak พ่อ ikannya. มักจะบอกว่าพ่อ Ayah selalu bilang kalau dia tidak lapar. Thamkanบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอ Apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu, Om? กันบ้านก่อน Nanti, kerjakan มัก PR-mu จะบอก dulu. เสมอว่าผมไม่ Walaupun เคย saya ทำให้ sering พ่อเสีย nakal, ใจ tetapi Hey, ayah teman-teman selalu kok. bilang bahwa saya tidak พ่ออย่า pernah มาบังคับ mengecewakan. โอม Jangan แม่ paksa ไม่เคย aku. บังคับโอมแบ Engkau บ tidak นี้ pernah เลย memaksa aku. ไปทำกันบ้าน Kerjakan sekarang. พ่อใจร้า Ayah ย tidak pernah mengerti โอมไม่อยาก aku. ถูก Aku พ่อ tidak ingin โอม bersama ไม่ dengan ถูกแม่ aku merindukan ย mama. กเว้นวันนั้น Kecuali hari ini. โอม Om, กลับมาแล้วลู kamu ก sudah pulang? นี่ลูกไม่ใช่คนเริ่ม Bukan ใช่ไหม kamu เนี่ย yang memulainya เหตุ kan? การณ์วันนั้น Sejak ไม่ saat ว่าผม itu, จะผิด aku หรือถูก menyadari มัน bahwa อาจไม่ใช่เรื่อ kapanpun งสำคัญ kesusahan ทุก menimpaku, ครั้งที่มีปัญ mau หา benar atau ผม salah, จะอยู่ตรงนั้น ayah selalu ยืน bersamaku. อยู่เคียงข้างผม ผมสอบได้ทุนไปเรียน Aku ต่างประเท mendapat ศ beasiswa untuk belajar ke luar พ่อ negeri. บอกเสมอว่า Setiap พ่อ kali ไม่ aku เคยเหงา tengok, ayah selalu bilang และมีความ bahwa สุ kamu ขดี tidak กับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน berkebun di rumah.
bagaimana kabarmu? พ่อสบายดี Ayah ลูก baik-baik แล้วเรา saja. เป็นยังไง Bagaimana บ้างนะ kabarmu, Nak? พ่อทำอะไรอยู่ Ayah sedang ngapain? ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้าน Ayah sedang merapikan กะว่า rumah เดี๋ยว dan จะ mau ลงไปร menyiram ดน้ำต้น tanaman. ไม้สักหน่อย Tanaman ก่อนที่ kita จะ kering แห้ง akhir-akhir เกิน ini. อ๋อเมื่อเช้า Pagi นี้ ini ayah jogging lumayan hampir ไม่ 5 ได้ตั้ง kilo. เกือบ5 กิโลเนี่ยลูก โอม พ่อ Sudah berapa lama ayah seperti พ่อเป็น ini? แบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ไม่เป็นไรนะ Ayah nggak kenapa-napa. ทำไมพ่อไม่บอก Kenapa ayah nggak bilang ke aku? ทำไมพ่อต้องโกหก Mengapa ayah bohong? พ่อขอโทษนะลูก Maaf, ผมเคยคิดมาตลอดว่า selalu berpikir bahwa ayah tidak pernah mengutarakan pemikirannya. แต่เมื่อมองย้อน Tetapi กลับไป ketika แล้ว aku melihat ke มันไม่ belakang, ใช่ ternyata มั aku นเป็นแผ salah. นลูก พ่อไม่หิวจริง Ayah bilang dia tidak lapar sebab ia ingin aku mendapatkan makanan yang terbaik. ๆ พ่อชอบ Ayah กิน selalu ข้าวเหลือ mendapatkan ค้าง yang sisa-sisa แล้วพ่อ dan ia ingin aku อยากให้ผม mendapatkan กิน yang กับข้าว segar. ใหม่ Ayah Oh, bekerja iya, keras iya, tanpa iya. kenal lelah sebab Oh, dia ingin ๆอยากให้ membiayai ผมไป pendidikan. เรียน โอมไม่อยากเป็นพ่อ Ayah tidak marah kepadaku. Dia selalu memahami dan เข้า memaafkan ใจและให้อภัยผม kesalahanku. เสมอ พ่อ Ayah, ผมรักพ่อนะ aku mencintai. ไม่เป็นไรจริง Ayah baik-baik saja, Nak. พ่ออาจไม่เคยพูด Ayah tidak pernah mengatakan bahwa dia mencintai. แต่ตอนนี้ Tapi saat ผม ini, กลับสัมผัสได้ aku sungguh dapat ความรักของ merasakannya พ่อ melalui apa yang พ่อ telah ia ทำทุก lakukan สิ่ง untuk ให้ผมจ seluruh ริง hidup. Sedih ya Bapak Ibu semua dan teman-teman, ketika saya pertama kali menonton video ini juga saya menangis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk mendapatkan sebuah iman yang berkualitas, dibutuhkan kasih. Tanpa kasih, maka mustahil perempuan Kanaan ini mampu menghadapi ujian kesabaran dan kerendahan hati. Pada ayat inti kita juga tadi yang telah dibacakan, yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, di situ dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, teman-teman, apakah pencobaan membuat kita menjadi lemah dan berhenti berharap kepada Tuhan? Mampukah kita berpikir positif, memandang pencobaan itu sebagai sebuah proses untuk menang dari pergumulan dan dengan rendah hati tetap konsisten bergantung kepada Yesus, karena Dia jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi? Biarlah pencobaan membuat iman kita semakin murni, berkualitas, dan tumbuh menjadi lebih kuat. Firman ini saya tutup dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat Audi Ruskandi atas firman-Nya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Kini kita akan menutup perbaktian acara khotbah kita dengan membuka lagu Sion kita nomor 236, Iman Orang Saleh Kekal.